Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat dipertemukan dalam jalur Google Meet ini. Semoga dalam jalur online ini kami dapat menambah pemahaman iman kami akan Dikau. Dan yang paling utama, kami menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami, para putra-putri-Mu ini, agar kami selalu mengembangkan iman dan pengetahuan kami sejalan dengan cinta kasih Kristus. Dan bimbinglah kami agar kami menjadi pribadi yang selalu bertumbuh dalam keyakinan akan iman Yesus Kristus dan memahami cinta kasih Yesus Kristus adalah dengan keteladanan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami, sehingga kami dapat mengembangkan cinta kasih dengan ajaran Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita masuk ke lanjutan, ya, menuju suara hati dewasa yang Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengantar seseorang, khususnya kaum muda, menuju pintu gerbang kedewasaan Kristiani, pelayanan kepada kaum muda harus secara serius mempertimbangkan masalah-masalah yang berpusat pada pembentukan suara hati dewasa yang Kristiani. Beberapa masalah penting perlu diselidiki lebih dahulu sebelum pendamping dewasa bisa membantu secara efektif sehubungan dengan pembentukan suara hati kaum muda. Pertama, permasalahan kaum muda untuk pengalaman relasional yang lebih dalam berhubungan erat dengan kecenderungan teologis dewasa ini di bidang kehidupan Kristiani sebagai perjumpaan relasional dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Pembentukan suara hati di antara kaum muda memerlukan penyegaran hubungan personal dengan Yesus selaras dengan komitmen dan kewajiban yang menyertai persahabatan ini. Penekanan relasional juga didukung oleh kecenderungan untuk berdosa yang dipandang sebagai gejala relasional. Hakikat dosa yang sebenarnya, kata Robert Friday, adalah penghancuran atau pemutusan persahabatan personal penuh cinta antara pribadi manusia dengan Tuhan. Sebuah persahabatan yang diprakarasai oleh Tuhan dan diterima manusia dalam sakramen baptis. Pemahaman relasional tentang dosa ini melengkapi apa yang diamati teologi moral tentang pilihan hidup yang fundamental, yang mencerminkan sikap hidup terdalam seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Putusnya persahabatan fundamental dengan Tuhan ini disebut dosa serius, sedang teologi tradisional menyebutnya dosa yang mematikan. Jadi perlu dipahami ini karena materi ini penting, ya. Jadi kalau kita mematikan hubungan persahabatan dengan Tuhan Allah, dengan Yesus Kristus, berarti kita melakukan suatu tindakan yang mematikan, ya, yang sangat berbahaya, ya, dosa yang serius. Jadi itu perlu yang namanya rekonsiliasi dengan menerima sakramen pertobatan. Jadi dosa yang mematikan itu membuat kita terpisah dari Allah. Dan bahayanya adalah, ya, kita akan tersesat sangat jauh dan kita bisa menjadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Jadi orang yang dipilih Tuhan tetapi dia berkhianat kepada Tuhan, dan itu adalah dosa yang serius. Bagi orang yang tidak memahami ini, menganggap sakramen baptis itu asal-asalan atau biasa-biasa saja, itu adalah sesuatu hal yang serius. Maka kalau kita memiliki teman atau saudara yang sudah meninggalkan Yesus Kristus karena kesesatan akibat kejatuhan moralnya dan akibat penindasan dosa dunia dan hawa nafsunya, nah itu bisa mematikan hubungan relasional. Bukan relasional dengan manusia, tetapi relasional dengan Yesus Kristus. Nah itu disebut dengan dosa yang mematikan menurut teologi tradisional. Dan menurut
persahabatan fundamental dengan Tuhan, itu disebut dengan dosa serius. Jadi berdosa kepada Bapa dan Putra, dosamu diampuni, tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Jadi kalau kita memutuskan hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, selama kita masih berada di dunia ini, karena apa? Karena Yesus Kristus, ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi jangan sampai, ya, ketika kita wafat lalu kita tidak bertobat, atau ketika kita meninggal, itu namanya menghujat Roh Kudus. Jadi seseorang yang telah menerima sakramen baptis, ya, itu ikatan persahabatan dan relasionalnya dengan Tuhan itu termateraikan abadi. Jadi kalau kalian meninggalkan Yesus Kristus lalu berpindah iman, dampaknya bukan pada relasional dengan manusia, tapi relasi Anda dengan Tuhan itu, Anda mengkhianati Tuhan. Nah, ini perlu dipahami oleh orang muda supaya tidak tersesat dan tidak pindah iman. Ya. Begitu juga orang beriman tetapi dia tetap melakukan kedosaan. Misalnya dia dibaptis, lalu dia menerima sakramen Kristema, lalu dia menghujat Roh Kudus ini dengan cara berzina, membunuh, lalu dia tetap menerima sakramen Ekaristi dalam kedosaan, itu juga dalam keadaan dia mengkhianati Tuhan Allah. Nah, itu harus dipahami oleh orang muda, apalagi mahasiswa. Jadi pengkhianatan kita itu sama seperti penjahat. Jadi kita yang jahat. Jadi yang dosa, yang jahat, yang bersalah itu adalah keseriusan. Dosanya yang mematikan. Makanya untuk itu kita sebagai pengikut Kristus jangan sampai mengikuti jejak langkah Yudas Iskariot. Yudas tidak pernah dilahirkan untuk mengkhianati Yesus, tetapi dalam proses perjalanannya ketika dia mengikuti Yesus, ada hal dunia yang dipikirkannya. Dan itu pernah terjadi dengan Petrus. Ya, ketika Yesus mewartakan atau mengabarkan tentang penderitaannya dan dia akan mati di kayu salib, lalu Petrus menarik dia ke samping, tetapi Yesus menghardiknya, "Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah." Jadi hati-hati pemikiran kita yang liar tentang Yesus Kristus, yaitu ketika kita menghadapi situasi dilematis, kita memutuskan, misalnya kita memiliki pacar yang beda agama atau beda iman, di situ akan terjadi dilematis. Suara hati kita itu akan berbunyi sebenarnya. Tetapi kalau kita mematikan suara hati kita, apalagi kita mematikan Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus, kita lalu meninggalkan Yesus Kristus, ya. Tetapi di dalam hati kita belum menghujat Roh Kudus, karena kita masih diberikan kesempatan di dunia ini. Tetapi kalau sampai meninggal dunia dia menghujat Roh Kudus, dia tidak mau mohon ampun dengan Tuhan Allah, dengan Yesus Kristus, ya, berarti dia menghujat Roh Kudus. Nah, penghujatan terhadap Roh Kudus ini adalah dosa yang mematikan, berarti memisahkan kita dengan Allah selama-lamanya. Itulah neraka. Jadi neraka itu adalah kondisi di mana kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Kita tidak kembali kepada Allah. Tetapi ya, surga itu kita akan berjumpa dengan Allah. Nah, dalam situasi itu kita tidak boleh punya titik dosa. Maka di dalam iman Katolik itu ada namanya api pencucian. Api pencucian itu adalah suatu kondisi di mana kita belum bisa berjumpa dengan Allah secara seutuhnya, ya, masih dalam kerinduan, tetapi kita harus membersihkan dosa-dosa kita melalui perantaraan doa-doa dari orang beriman di dunia ini. Nah, itulah hubungan kita, persekutuan para kudus, orang di surga, santo-santa kita mendoakan kita. Jadi kalau kita dibaptis, kita diberikan pelindung atau orang kudus. Lalu kita krisma juga ada pelindung, ya, orang kudus.
Kita di lingkungan juga ada pelindung orang kudus. Kita di gereja juga, ya, itu ada semuanya pelindung orang kudusnya. Ya, maka gereja Katolik itu menggunakan pelindung-pelindung atau santo-santa yang sudah dikanonisasi oleh gereja Katolik untuk mendoakan kita supaya kita sampai kepada kerajaan Tuhan. Nah, untuk sampai dalam kerajaan surga itu, ya, seseorang harus menghadapi pengadilan Yesus Kristus sesuai dengan iman Katolik atau iman gereja. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan itu tidak dengan kita lalu menghujat dia, tetapi kita mengajak dia kembali bertobat. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu harus dipahami. Maka materi kita itu bukan kita ingin melihat banyaknya yang datang, tetapi banyaknya yang mau mendengar. Mau mendengar itu sebanyak-banyaknya, sehingga mampu membantu, menolong, baik diri kita, kawan-kawan kita, saudara kita, ya, dan orang-orang Katolik lainnya, orang-orang Kristiani lainnya, untuk ketika sudah menerima sakramen baptis, berarti kita harus setia kepada Yesus Kristus untuk selama-lamanya dimateraikan. Dari sudut pandangan ini, keterpecahan serius hubungan personal dengan Tuhan meskipun mungkin tampaknya jarang sekali terjadi. Sehubungan dengan kaum muda, keterpecahan fundamental dalam persahabatan dengan Tuhan ini tidak umum, tetapi tetap dimungkinkan terjadi. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kaum muda terlepas dari kemungkinan salah dalam perilaku moralnya. Dosa hampir pasti merupakan bagian dari keberadaan manusia dan tentunya juga terjadi dalam hidup kaum muda. Sungguh sangat penting bahwa pendamping dewasa tidak memperkecil kemampuan kaum muda dalam berdosa. Meskipun suatu sikap tertentu sungguh diperhitungkan dengan baik, pengecilan kemampuan untuk berdosa ini nyatanya justru merugikan kaum muda sendiri. Jadi ini harus dipahami bahwa, ya, kita tahu sesuatu yang berdosa itu. Kalau kita berzina itu kan berdosa, kalau kita berbuat cabul itu kan berdosa, kalau kita mencontek itu berdosa. Jadi jangan mengecilkan arti dosa. Misalnya, oh, mencontek itu tidak berdosa, itu mengecilkan arti dosa. Oh, berciuman itu tidak berdosa. Ya. Justru kalau kita tahu itu berdosa, ya kan? Kita tahu itu salah, itu jahat, maka kita dapat menghindarinya dan kita mohon pertolongan Tuhan untuk membantu kita, dan itulah bimbingan Roh Kudus. Kalau kita menghilangkan kemampuan kaum muda untuk berdosa atau berbuat dosa, itu berarti kita juga menghilangkan kemampuan untuk memerlukan pengalaman penebusan Kristus Yesus. Jadi orang muda itu, ya, ada istilah begini. Orang tua itu dosanya banyak, orang muda itu ya dosanya ya sedikit. Tetapi itu kan hanya persepsi kita. Jadi kalau kita menghilangkan kemampuan orang muda itu untuk berdosa, maksudnya orang muda itu mempunyai kemampuan untuk berdosa. Justru ketika dia mempunyai kemampuan untuk berdosa, dia tahu bahwa sang penebusnya adalah Yesus Kristus. Tetapi bukan untuk berbuat dosa. Itu harus dipahami, ya. Jadi kalian kalau kempul kebo di kos, itu kan berarti kalian berdosa. Tetapi kalau kalian tahu kemampuan kalian untuk berbuat dosa itu bisa terjadi. Jadi kalau kalian dah tahu bahwa orang Katolik itu harus menerima sakramen perkawinan baru berhubungan segama atau berhubungan seksual. Tapi kalau kalian mengecilkan arti dosa, kalian akan melakukan segama dan melakukan hubungan seksual itu karena kalian menganggap itu cinta. Nah, itu mengecilkan arti dosa dan akibatnya kalian, ya, tidak memahami penebusan Kristus Yesus. Jadi selaras dengan keaneka macaman faktor psikologis dan masalah-masalah perkembangan yang sering mengaburkan tanggung jawab remaja atas perilakunya, pendamping dewasa perlu menyadari dan mampu mendiskusikan bersama remaja pendapatnya sendiri, keadaannya sendiri, kecenderungan dan kebiasaan yang menghalangi mereka berbuat dosa. Jadi harus ada sharing terus-menerus. Makanya KMKUPB ini harus sering mengadakan pertemuan dengan
para mahasiswanya. Jadi bukan pada Orkabina saja atau pada saat kegiatan-kegiatan yang sifatnya rapat atau baksos, tetapi harus ya memiliki kelompok rohani namanya. Jadi KMKUPB itu ya harus membuat kelompok rohani. Kelompok rohani itu adalah kelompok-kelompok terdiri atas bisa jadi ya bisa sampai 10 sampai 12 orang. Nah, dibuat. Bukan hanya laskar-laskar pada saat Orkabina saja, tetapi itu kelompoknya ya dipakai untuk nanti mendiskusikan segala macam tentang hal yang mampu membuat orang muda itu menjadi pribadi yang dewasa dan memahami bahwa kedosaan itu selalu mengintai kita. Ya. Karena dunia ini rapuh, hawa nafsu ada di dalam kita, dan iblis selalu membisikkan sesuatu yang merayu kita. Jadi dosa itu keadaan di mana kita ya menghilangkan Yesus Kristus dalam diri kita. Jadi kalau kita menghilangkan Yesus Kristus dalam diri kita, itu berdosa namanya. Karena Yesus Kristus yang menghapus dosa. Misalnya kita tidak ke gereja, tidak menerima sakramen Ekaristi, itu kan dosa berat. Seorang yang tidak menerima sakramen Ekaristi itu harus menerima sakramen pertobatan. Jadi baru dia layak dan pantas untuk menyambut tubuh Kristus. Nah, tetapi kita, orang muda, mungkin banyak menganggap itu biasa-biasa saja. Bahkan ada yang mengolok-ngolok misalnya. Mengolok temannya, nanti titip ya, salam dengan Tuhan Yesus, saya tidak ke gereja katanya. Nah, itu adalah menghilangkan kemampuan iman akan Yesus Kristus dan menghilangkan kemampuan akan berdosa. Dia sudah berbuat dosa. Jadi seseorang yang hidup dalam dosa, dia menghilangkan kemampuannya untuk berdosa. Mengapa? Karena dia lumpuh, dilumpuhkan oleh dosa. Contohnya misalnya orang kumpul kebo atau misalnya dia kawin adat. Selama perkawinannya belum dikonvalidasi atau bahasa istilah Kalimantan direhabilitasi, direhab ya, bukan direhabilitasi, konvalidasi sebenarnya. Ya. Mengucapkan janji perkawinan lagi, ya kan, di depan Allah. Selama itu juga dia tidak boleh menyambut tubuh dan darah Kristus atau sakramen Ekaristi. Bagaimana kalau dia menyambut? Dia terima sakramen tobat. Setelah dia terima sakramen tobat, baru dia terima sakramen Ekaristi. Pulang ke rumah, lalu berhubungan lagi dengan suaminya yang belum terima sakramen perkawinan, atau dia perkawinannya misalnya beda agama, tetapi tidak ya diberkati di gereja Katolik. Nah, jadi kemampuan berdosa itu harus orang muda pahami, sehingga dia tahu dan sadar bahwa itu dosa. Maka ketika kita datang ke gereja kan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ada pengakuan secara umum. Jadi orang yang datang ke gereja itu karena dia berdosa. Orang yang tidak mau datang ke gereja itu karena dia merasa tidak berdosa. Nah, dia menghilangkan kemampuannya untuk berdosa. Dan akibatnya dia akan menjadi sombong. Nah, ini harus dipahami ya. Saya berbicara dengan mahasiswa yang sudah tingkat pemahamannya itu ya rata-rata lah. Ya. Kalau dengan anak SMA sebenarnya juga sudah bisa dibicarakan. Jadi harus paham ya. Apakah kita mengadili orang yang misalnya kumpul kebo, misalnya kalian tahu kawannya itu sekamar, laki-laki perempuan, ya kan, mahasiswa Katolik lagi, sekamar misalnya, tanpa ikatan perkawinan yang sah, itu kan namanya menghilangkan kemampuan dia berdosa. Ya kan, dia tidak tahu kalau dia berdosa. Sedangkan kawannya tahu dia berdosa, dia harus diingatkan. Diingatkan 4 mata, ya kan, disampaikan kamu berdosa loh. Ya kan? Nah, jadi harus dipahami itu. Sebagai pengurus KMKUPB, kalian harus dapat mendampingi para mahasiswa Katolik dalam kemudaannya untuk memahami bahwa kedosaan itu ya adalah suatu hal pelanggaran terhadap cinta kasih Allah.
Pertumbuhan ke dalam kedewasaan Kristiani dengan demikian merupakan suatu proses pertumbuhan yang mencakup kemajuan, pembalikan, kemunduran, sukses maupun kekecewaan. Jadi hidup kaum muda itu ya seperti itu, ada kemajuan, ada pembalikan, ada kemunduran, ada kesuksesan maupun kekecewaan. Kaum muda juga perlu dilihat dari sudut pandang ini karena hal ini menonjolkan kekuatan ikatan relasionalnya dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Jadi akibat ya kemampuannya mengetahui dosa, maka dia harus tahu bahwa kemampuannya untuk mencintai Tuhan itu ya harus jauh lebih besar. Sehingga relasionalnya dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Ada seorang tokoh yang namanya Richard McCormick adalah yang terbaik dalam mengungkapkan kenyataan itu ketika ia menyatakan bahwa kehidupan moral spiritual adalah proses pembukaan bertahap atas hakikat pribadi kita sebagai orang Kristiani. Jadi sebagai orang Kristiani itu kita harus tahu ya apa itu moral Kristiani, hakikat pribadi kita. 10 perintah Allah itu kan bukan sesuatu hafalan, tetapi itu adalah suatu moral Kristiani. Moral yang diterima oleh bangsa Israel melalui peraturan Nabi Musa. Ya. Dalam kitab Ulangan, ya, itu diulangi lagi. Ya. Disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Nah, itu menjadi moral Kristiani yang dipegang terus-menerus sampai sekarang. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita hanya menghafal, kita hafal, tetapi kita tidak memahami itu. Jelaslah bahwa dalam pelayanan kita kepada kaum muda, penekanan pada pertumbuhan persahabatan personal dan makin mendalam dengan Yesus harus mendapatkan perhatian utama. Kita buat Orkabina itu untuk apa sih? Kita buat Orkabina itu supaya ada hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Hubungannya semakin mendalam kepada Tuhan Yesus. Maka sebelum Orkabina itu ada misa pembukaan Orkabina, misa penutupan Orkabina seharusnya. Kita buat baksos itu untuk apa sih? Itulah hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus melalui relasional dengan manusia-manusia. Ya. Kita pergi baksos atau kita pergi ziarah itu untuk apa sih? Kita berhubungan intim dengan Tuhan Yesus. Hubungannya mendalam dengan Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi pengurus KMK UPB itu adalah kehubungan intiman dengan Tuhan Yesus. Melalui kemudaan kita melakukan tugas gereja yaitu pelayanan, diakonia namanya. Memang ada 5 tugas gereja yang kalian lakukan. Gereja Katolik yang ada di Universitas Pancabakti itu adalah KMK UPB Santo Fransiskus Assisi. Maka pelindung kita Santo Fransiskus Assisi. Ya. Maksudnya orang kudus yang mendoakan kita terus-menerus sehingga kegiatan pelayanan kita. Ya kan, 5 tugas yang kalian lakukan itu adalah liturgia. Liturgia itu adalah pengudusan, menguduskan. Yang kedua kerigma, pewartaan, mewartakan. Yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Ya. Yang keempat diakonia, pelayanan. Yang kelima kesaksian iman martiria. Ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah semua itu kehidupan Kristiani lebih menjadi pendalaman persahabatan dengan Tuhan, sebagaimana kita mengalaminya dalam persahabatan pribadi kita dengan Kristus Yesus. Lebih dari segalanya pembentukan suara hati kaum muda harus juga mengungkap persahabatan mereka yang semakin tumbuh dengan Yesus. Bertumbuh dalam iman. Kan jelas tuh lagu kalian ya kan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kami tak makan kawan sendiri. Nah itu kan maksudnya. Memang mungkin kalian berpikir lagunya itu tidak ada makna. Sebenarnya itu mengimplementasikan bahwa ya persahabatan itu semakin tumbuh dengan Yesus. Yesuslah yang menguatkan, mendukung, memelihara, menegur, dan mengampuni kaum muda ketika mereka tidak menanggapi panggilannya, mari ikutlah aku. Panggilan Tuhan Yesus kan mari ikutlah aku.
Materi biasanya itu ada materi retret untuk kaum muda, atau materi Orkabina itu kan ada who am I? Siapakah aku ini? Itu bukan siapakah aku kitanya, itulah dia. Ya. Mari ikutlah aku, mari ikutlah Yesus. Rahmat perjumpaan dari persahabatan yang senantiasa semakin dalam inilah yang menyentuh remaja untuk membimbingnya, untuk memahami panggilan para rasul, untuk kemudian menanggapinya secara lebih penuh. I love you full, ya kan? Bila kita memusatkan perhatian pada persahabatan pribadi dengan Kristus Yesus ini, pentinglah bagi kita untuk menekankan bahwa komitmen relasional ini harus dihidupkan di tengah komunitas iman. Jadi komunitas iman yang ada di Universitas Pancabakti itu adalah keluarga mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti Santo Fransiskus Assisi. Dalam komunitas ini manusia hidup bersama dengan orang lain, dipanggil pertama-tama lewat baptis, kemudian dikembang suburkan melalui pemecahan roti dalam Ekaristi. Maka program-program kalian itu data dulu. Ya, ini mau tahun 2023, anak-anak mahasiswa Katolik yang angkatan 2023 itu harus didata. Berapa orang yang memiliki surat baptis, berarti sudah baptis. Yang belum baptis laporkan ke pastor mahasiswa. Ya. Saya tahu ada program yang bagus oleh Pastor Greg. Pastor Greg tuh ya, dia seorang dokter ya, PhD gelarnya. Nah, dia punya program yang luar biasa, Jumat pertama untuk ya kaum muda atau mahasiswa. Sebulan sekali berjumpa. Ya, beberapa pengurus KMK kemarin datang waktu di Stakan ya. Nah, jadi keliling tuh. Lalu ada namanya ya KMK UPB itu mendata mahasiswa yang masih simpatisan belum dibaptis. Kalau kemarin programnya adalah krisma ya, banyak mahasiswa itu belum krisma. Ya. Tetapi kalian tuh harus mendata berapa orang yang belum baptis, berapa orang yang belum sambut baru. Jangan kalian mengatakan ya, oh dia sudah mahasiswa ngapain sambut baru. Saya ingat di paroki Bunda Maria itu sudah kerja dia baru sambut baru. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena memang dia harus belajar dulu. Jadi bukan nyelonong seperti pencuri. Beda kalau yang dibaptis dewasa, dia langsung diperkenankan untuk sambut baru. Karena memang dia dibaptis satu paketnya. Jadi sakramen baptis itu ketika dia dewasa, apalagi kalau misalnya dia sebelumnya bukan Katolik ya, non-Katolik. Ya kan, suami istri. Apa yang diterima mereka itu, sakramen baptis itu langsung dapat 4 sakramen yang masuk di situ. Dia sakramen baptis terima, kemudian sakramen Ekaristi dia terima, sakramen pertobatan itu sudah pasti, kemudian sakramen perkawinan. Ya. Nah, itu harus dipahami. Tetapi bagi orang yang dibaptis waktu bayi, dia harus belajar dulu penerimaan komuni pertama. Bukan dia merasa sudah dibaptis lalu nengok udah besar lalu dia nyelonong baptis. Terima sakramen komuni pertama atau sakramen Ekaristi. Ya. Nah, itu harus dipahami. Jangan-jangan banyak mahasiswa atau ada oknum-oknum mahasiswa itu nyelonong-nyelonong saja dia. Kan dia tahu tuh kapan terima sakramen komuni atau sakramen Ekaristi komuni pertama. Makanya banyak orang tidak masa dia lupa terimanya. Lalu terima sakramen pertobatan. Kalau dia sudah dibaptis bayi, biasanya terima sakramen pertobatan. Biasanya seminggu sebelum terima sakramen Ekaristi atau beberapa hari sebelum penerimaan sakramen Ekaristi. Nah, biasanya memang normalnya pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Tetapi karena kondisi-kondisi gereja mungkin berbeda-beda ya, tetap ya bisa dilaksanakan pada hari-hari khusus yang telah ditentukan oleh paroki setempat. Nah, itu. Jadi jangan lalu mengatakan, tidak apa-apa kamu komuni saja, tidak masalah kok. Oh, tidak bisa. Walaupun dia mahasiswa, dia harus belajar. Dia memang sudah terima. Mungkin kelalaian orang tuanya atau di kampung tidak ada pelajaran komuni pertama. Makanya harus dilaporkan pada saat kita tinggal di asrama. Atau waktu kita misalnya SMP dulu, kita beritahu kepada guru agama kita.
Nah, belum terima sakramen komuni nih, atau sakramen ekaristi Bu, Pak. Nah, sekarang harus dilaporkan di pengurus KMKUPB supaya disampaikan ke pastor mahasiswa untuk mendapatkan pelajaran komuni pertama. Jadi jangan asal-asalan. Nah, ini perlu didata. Jangan malu ya. Nah, ini harus kita memahami bahwa menerima tubuh dan darah Kristus atau sakramen ekaristi itu harus layak dan pantas. Bila kita memusatkan perhatian pada persahabatan pribadi dengan Kristus Yesus ini, pentinglah bagi kita untuk menekankan bahwa komitmen relasional ini harus dihidupkan di tengah komunitas iman. Dalam komunitas ini manusia hidup bersama dengan orang lain, dipanggil pertama-tama lewat baptis, kemudian dikembang suburkan melalui pemecahan roti dan ekaristi. Karena kaum muda berkembang menjadi semakin matang, sikap moralnya pun semakin terikat erat pada persahabatan dengan Yesus. Dengan demikian, di masa yang akan datang, kaum muda yang sudah matang bisa saja mengikuti jejak Santo Paulus dan berani berkata seperti Santo Paulus, "Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, Kristuslah yang hidup dalam diriku." Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 20. Lebih jauh lagi dalam suatu pilihan moral, kaum muda pun secara bertahap akan semakin menyadari bahwa pilihannya menyangkut panggilan menuju kerasulan yang nyata. Melalui pengalaman persahabatan yang relasional dan personal dengan Yesus sebagai sahabat, kaum muda tumbuh menuju pemahaman sejati bahwa penderitaan, kekecewaan, dan kesulitan hidup sungguh merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawabnya terhadap ajakan Yesus. Mari ikutlah aku. Jadi kita harus memahami itu, saudara-saudari yang terkasih.